Pak Jokowi kan dalam interview di Kompas TV ya kalau nggak salah ya 2 hari lalu sudah menyatakan bahwa memang ada kekuatan politik yang ingin mendiskreditkan beliau. Satu gerakan politik ya, ada orang besar katanya. Kami sendiri tidak ingin terlibat percakapan yang detail terkait dengan orang besar ini, tapi yang jelas kita berharap mereka-mereka yang terlibat dalam praktik kotor ini agar segera berhenti menghasut masyarakat dengan isu-isu yang tidak ada gunanya. Apakah PSI, para pendiri lama PSI, ya para pengurus PSI memang akan menempatkan Pak Jokowi dalam peran itu atau tidak, atau hanya setengah-setengah? Ya, kami atau para pengurus lama ini akan sangat membuka diri dengan kehadiran Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sebagai satu tokoh senior di politik juga pasti sudah mengkalkulasi. Artinya kalau beliau masuk artinya harus ada otoritas yang dimiliki untuk katakanlah ikut mengawal jalannya arah kebijakan partai. Jadi saya pikir Pak Jokowi juga nggak akan sembarangan kalau mengambil satu keputusan. Pembelaan kita terhadap Pak Jokowi itu tentu dengan mengklarifikasi, mengklirkan tuduhan fitnah-fitnah yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Kami aktif menjelaskan itu di akar rumput sampai di level nasional melalui media, melalui podcast, melalui macam-macam ya, sehingga apa yang menjadi kebenaran itu terungkap oleh masyarakat. Kami pada dasarnya percaya bahwa masyarakat Indonesia itu cerdas ya, Mas ya. Dan sebetulnya itu terlihat dari berbagai survei ya. Kalau dari berbagai survei itu kalangan yang percaya dengan fitnah Roy Suryo CS bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu jumlahnya sedikit, kurang dari 20% ya. Hai penonton Ruang Konsensus Santek Indonesia dimanapun Anda berada. Bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Nah, saya hari ini bincang santai. Ya. Lihat saya juga casual, santai. Ya kan, saya agak kurang enak badan jadi pakai shawl supaya nggak masuk angin. Nah, bincang santai kali ini saya dengan ini bukan lagi termol, ini biangnya termol. Saya dengan Mas Andi Budiman, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Selamat datang Mas Andi. Terima kasih Mas Bud. Nggak salah kan kalau saya bilang PSI itu kumpulan termol justru. Biangnya termol ya tadi. Biangnya termol. Iya. Kalau saya ini adalah yang melekat dari termol. Tapi kita bukan ternak Mulyono loh. Iya, iya. Kita ini termuliakan. Iya, termuliakan. Bedanya di itu situ. maknanya ya. Iya, termuliakan. Jadi orang-orang yang ada di PSI, dari ketumnya, dari Dewan Pembina, jadi kadernya, simpatisannya adalah orang-orang termuliakan. Nah, ini saya mau ngomong tentang termul ini. Nah, ini dari kita mulai dari sini aja obrolan ya, kalau boleh ya. Iya, silakan. Jadi kan masih banyak orang salah persepsi tentang kenapa sih PSI ini betul-betul katakanlah ada yang bilang itu mengidolakan Jokowi gitu ya. Sebetulnya yang kami lakukan ini adalah karena kami punya kesamaan pandangan politik dengan Pak Jokowi. Ya. Jadi yang kami tiru dari Pak Jokowi sebagai mentor politik PSI, sebagai guru politik PSI itu adalah nilai-nilai apa yang diperjuangkan dan cara beliau berpolitik. Yang disebut sebagai cara berpolitik itu yang pertama adalah keberanian. Kita tahu Pak Jokowi ini adalah salah satu contoh terbaik presiden yang berani melawan segala rintangan untuk melaksanakan apa yang beliau yakini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Contoh, pada saat Uni Eropa menentang Indonesia untuk melakukan hilirisasi, Pak Jokowi berani maju di depan melawan WTO, melawan Uni Eropa yang menggugat kebijakan beliau di WTO. Dan kita lihat hasil yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi itu dampaknya sudah mulai terasa sekarang. Bagaimana dulu kita jual bahan mentah ke luar negeri untuk diolah di sana, sekarang bisa kita olah di dalam negeri dan mendapatkan hasil yang maksimal, berkali-kali lipat, 38 kali lipat, 40 kali lipat yang kita dapatkan daripada menjual biji mentah dulu ya. Ini salah satu keberanian, contoh keberanian. Pak Jokowi itu adalah contoh pemimpin yang berani. Dulu ketika orang tidak yakin bahwa di Jakarta itu akan bisa dibangun sebuah sistem transportasi kereta bawah tanah, Pak Jokowi berani melaksanakan itu. Dulu kan kita membayangkan aja mungkin nggak berani, Pak. Karena semua orang bilang, para ahli termasuk bilang, nggak mungkin, Jakarta itu rawan banjir.
Tidak mungkin dua gubernur dari Sutioso dan Foke Iya. juga nggak berani mengeksekusi. betul mengeksekusi itu karena nggak yakin Jakarta sering banjir apa bisa sistem kereta bawah tanah ini dijalankan kereta cepat dan akhirnya MRT diwujudkan. Keberanian serupa beliau laksanakan ketika melaksanakan atau membangun Indonesia melalui pembangunan masif infrastruktur. Jadi kalau kita melihat salah satu kualitas yang menonjol dari Pak Jokowi ini adalah keberanian. Itu yang nilai yang sangat kami hargai dari Pak Jokowi. Keberanian yang kedua itu adalah prinsip beliau di dalam melaksanakan program yang diyakini akan membawa keadilan bagi masyarakat banyak. Jadi Pak Jokowi itu dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Merakyat dalam artian yang sesungguhnya, bukan sekedar gimmick. Kerja nyata untuk rakyat. Kerja nyata untuk rakyat itu apa? Yang dibutuhkan rakyat Indonesia ketika itu konteksnya apa? Pendidikan, kesehatan. Beliau jalankan itu. Memberikan pendidikan gratis dan terjangkau dan kemudian kesehatan yang terjangkau melalui program BPJS. Bahkan gratis bagi rakyat yang miskin. Bantuan sosial diberikan kepada rakyat. Itu nilai kedua yang kami hormati dari kualitas kepemimpinan seorang Pak Jokowi. Keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Dalam konteks ini itu artinya adalah keadilan. Karena ini adalah lapisan masyarakat yang mungkin jarang tersentuh lewat kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dan yang ketiga, Pak Jokowi ini adalah representasi dari kepemimpinan yang non-elit. Dari orang biasa, kemudian merintis karir sebagai wali kota Solo, naik gubernur DKI Jakarta, dan terpilih 2 kali sebagai Presiden Republik Indonesia dengan dukungan yang begitu besar dari rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu contoh bahwa orang biasa itu di dalam politik itu bisa menjadi sesuatu. Asal dia bisa bekerja keras, dia jujur, dan dia melaksanakan amanah rakyat. Itu kualitas dari Pak Jokowi. Dan saya rasa ini adalah nilai terpenting yang diwariskan oleh Pak Jokowi dalam konteks politik Indonesia. Dalam konteks politik Indonesia. Dan itulah juga yang mendasari PSI untuk melaksanakan satu sistem pemilihan ketua umum secara langsung dan terbuka lewat e-vote, Mas. Yeah. Jadi slogan PSI yang terakhir ini kan kita menjadi partai super terbuka. Sebetulnya itu adalah bagian dari cara kami menafsirkan ide Pak Jokowi, sosok Pak Jokowi yang dari orang biasa itu menjadi sesuatu itu melalui satu sistem yang terbuka. Dalam konteks partai politik adalah perwujudannya adalah pemilihan ketua umum partai secara terbuka. Partai super terbuka, partai milik semua orang. Bukan partai milik elit tertentu atau keluarga tertentu. Jadi kalau misalnya orang mengkritik, loh sekarang tapi kan ketua umumnya Mas Kaisang. Jangan lupa, Mas Kaisang dipilih dalam satu proses pemilihan di PSI. Dan satu saat nanti akan ada orang lain mungkin yang akan terpilih yang mungkin orang biasa. Bukan darah biru politik, bukan dari kalangan elit politik lama dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu 3 kualitas yang kuat dari sosok Pak Jokowi. Keteladanan politik yang membuat PSI itu punya kedekatan, punya kesamaan dalam melihat politik, dalam menjalankan politik. Nah ini yang membuat akhirnya banyak orang kan bilang PSI termul dan lain sebagainya. Padahal tidak sesederhana itu karena di balik dukungan terhadap Pak Jokowi itu kami melihat ada satu nilai yang melekat pada Pak Jokowi ketika menjalankan politik dan terutama juga visi beliau. Kami ingin melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI. Iya, waduh, Mas Andi langsung gaspol. Jadi memang kata kunci termul itu memang bisa membuat orang meledakkan. Betul. Gitu. Nah, kalau memang PSI itu banyak memberikan harapannya kepada Pak Jokowi dengan track record yang panjang seperti itu. Pertanyaannya sekarang adalah PSI bukan lagi partai baru, ya kan? Kalau dilihat dari 2 kali pemilu itu kan bukan partai baru, gitu. Betul. Nah, walaupun belum berhasil menembus Senayan, tapi apakah keberanian Pak Jokowi, prestasi Pak Jokowi memang mampu? Ini kan pertaruhan yang besar ini. Nah, pertanyaannya begini, kalau memang Pak Jokowi memang seorang pemberani dengan segala perhitungan politik, ya kan? Kenapa sampai sekarang Pak Jokowi tidak declare sebagai ketua dan pembina di PSI? Saya pikir di dalam politik itu ada satu faktor yang sangat penting, yaitu timing. Jadi saya rasa
akan ada momentumnya, akan ada waktunya, dan itu adalah waktu yang tepat sebelum itu akan diumumkan ke publik ya. Jadi terus terang di dalam politik ini kan juga dalam konteks ini PSI juga kan harus mengerjakan PR kami. Jadi saat ini PR PSI adalah memperbaiki infrastruktur partai. Kalau Pak Jokowi dulu memperbaiki infrastruktur Indonesia, maka sekarang ini PR-nya PSI dalam konteks kepartaian internal kami adalah memperbaiki infrastruktur partai. Dan itu dikontrol langsung oleh Pak Jokowi. Saya rasa Pak Jokowi memonitor ini dari dekat ya. Jadi yang disebut sebagai memperbaiki infrastruktur partai itu adalah kami memperbaiki struktur-struktur kepengurusan di daerah. Jadi di dalam politik itu kan kaki-kaki itu sangat penting, Mas. Ya, betul. Jadi ini kalau kita evaluasi dibandingkan pemilu sebelumnya, saya selalu menyebut bahwa PSI ini dulu di 2019 terutama ya itu seperti makhluk yang aneh. Kepalanya besar tapi kaki-kakinya kecil. Orang mengetahui apa yang sedang diperjuangkan PSI, misalnya bahwa kami ini memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, dan yang kedua itu kami melawan segala bentuk intoleransi. Tapi untuk melaksanakan gagasan besar tuh kaki-kaki di daerahnya masih lemah. Kepengurusan PSI itu masih lemah. Sekarang akan dibentuk sampai ke tingkat mana ini? Sekarang kami sedang perbaiki. Sampai tingkat desa? Kami sekarang sedang melakukan kajian, kemudian penilaian ulang terhadap para pengurus kami, dan kemudian beberapa ada pergantian dengan tokoh-tokoh baru yang kuat di daerah masing-masing. Ada mantan kepala daerah, ada mantan anggota DPR dan lain sebagainya. Jadi ini perbaikan mesin partai ini sedang berjalan di tingkat DPW, dalam konteks ini kalau di PSI itu DPW di tingkat provinsi, di tingkat DPD, di tingkat kabupaten kota, di tingkat DPRT, dan bahkan di tingkat desa kami akan coba mulai membangun kaki-kaki yang kuat. Karena sekali lagi di dalam politik itu gagasan itu adalah satu hal, tapi gagasan itu harus ditopang oleh kaki-kaki yang kuat, gitu loh. Harus ada yang melaksanakan itu dalam perwujudan perjuangan politik di daerah, dan itu melalui struktur partai. Nah, ini yang sedang kami perbaiki. PR-nya PSI itu sekarang adalah kami ingin membuat kaki-kaki ini semakin kuat sehingga kami akan bisa semakin solid di 2029. Nah, Kongres PSI yang IVOT tadi itu kan dalam rangka kongres ya, Mas Andi ya. Sampai sekarang tuh berarti hampir 6 bulan ya. Iya. Apakah dengan saya akan menghabiskan waktu saya untuk PSI, kan begitu ya, salah satu pernyataan Pak Jokowi. Nah, apakah secara data penambahan anggota sejak Pak Jokowi declare ada bersama PSI itu memang terlihat ada lonjakan pertumbuhan anggota, Mas Andi? Iya, betul. Satu indikator itu adalah pertambahan anggota ya. Sejak Mas Kaisang gabung juga pertambahannya signifikan, dan apalagi setelah Pak Jokowi bergabung juga kami mencatat ada pertambahan, dan yang bisa terlihat juga adalah antusiasme dari tokoh-tokoh di tingkat lokal. Yang mungkin selama ini mereka masih melihat PSI itu belum clear di mata mereka bahwa apakah ini partainya Pak Jokowi apa bukan, tapi sekarang dengan pernyataan Pak Jokowi di Solo itu mempertegas bahwa Pak Jokowi itu akan bekerja memenangkan PSI, sehingga para tokoh di tingkat lokal ini yang tadinya mungkin ragu apa benar ini partainya Pak Jokowi itu semakin teryakinkan bergabung menjadi pengurus, beberapa komitmen untuk akan maju menjadi calon DPR RI, DPRD dan lain sebagainya. Termasuk juga ada sejumlah kepala daerah gitu. Ada yang memang sudah terbuka mengumumkan diri, ada yang memang masih belum mengumumkan diri karena pertimbangan tertentu. Jadi sudah gabung ke PSI, sudah komitmen, tapi ya karena pertimbangan politik di tingkat lokal dan lain sebagainya, maka mereka menunda pengumuman itu sampai misalnya 1 tahun atau 2 tahun menjelang pemilihan umum. Tapi paling tidak dari sana kita melihat bahwa efek dari pernyataan Pak Jokowi di Kongres itu sangat terasa di daerah. Sangat terasa. Teryakinkan para tokoh lokal, karena bagaimanapun realitas politik itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita membangun kaki-kaki yang kuat di daerah, dan itu akan bisa sukses kalau misalnya para tokoh lokal ini yang punya modal sosial yang kuat dalam bentuk jaringan politik, jaringan sosial dipercaya oleh masyarakat, dan juga mungkin logistik, ini bisa bergabung ke PSI, dan hasilnya sudah mulai terlihat. Inilah yang sedang kami konsolidasikan. Berarti ketika saya tadi bertanya ke Mas Andi, kapan Pak Jokowi secara definitif ada di struktural, ya kan? Tadi kan jawabannya masalah timing. Nah, timing itu kemudian dijelaskan lagi bahwa yang Pak Jokowi sudah memberikan arahan perkuat dulu organisasi dari tingkat pusat, dirapikan sampai ke tingkat desa.
Saya pikir itu menarik. Tetapi pertanyaannya adalah ini jangan sampai kita ini PSI ini khususnya di internal sedang bicara duluan telur atau ayam gitu loh. Karena begini Mas, dari yang saya simak di sosial media, ya, dan tentu kita juga tidak bisa menganggap remeh pendapat-pendapat warga netizen ya di sosial media, entah dalam percakapan umum gitu. Justru kalau memang target PSI bagaimana menarik massa di bawah, di grassroots, ya kan, yang sebenarnya itu kan basis-basis loyal dari Pak Jokowi. Mereka justru menunggu. Makanya saya bilang ini antara telur dan ayam duluan mana nih? Ayam duluan atau telur duluan? Mereka justru akan berbondong-bondong manakala memang mereka tahu, oh Pak Jokowi benar sudah resmi menjadi ketua dan pembina. Itu yang mereka tunggu. Tapi di sisi lain PSI atau mungkin juga Pak Jokowi melihat tunggu dulu, harus kuat dulu organisasinya. Nah ini akhirnya kan saling menunggu nih, saling menunggu sementara waktu jalan terus, makin dekat ke 2029. Nah ini bagaimana mensiasatinya? Pertama siasatnya adalah cara kami adalah membangun satu time frame kerja ya. Kami membuat satu semacam target ya, kapan infrastruktur ini akan beres dilaksanakan, dan insya Allah tahun 2026 akhir paling lambat itu kami sudah cukup lengkap infrastruktur partai dari tingkat DPW sampai di tingkat desa, keinginannya begitu. Paling tidak dengan time frame tersebut maka PSI ini lebih siap lah untuk menerima kedatangan sosok seperti Pak Jokowi. Jadi kapalnya sudah terbentuk, sudah jelas, sudah kuat siapa di daerah ini nakodanya, pemimpinnya, siapa di pusat ini kepengurusannya sudah solid dan lain sebagainya. Jadi memang sekali lagi kita bekerja dengan menggunakan timeline bahwa struktur ini harus segera beres. Inilah yang kami jalankan sekarang. Jadi sekarang prosesnya adalah macam-macam, ini kita tur keliling daerah ini nggak berhenti-berhenti nih untuk melantik, kemudian juga melantik kepengurusan, meresmikan kantor baru, bertemu dengan para tokoh lokal, ngajak mereka bergabung dan lain sebagainya. Jadi ini nggak berhenti-berhenti nih Mas. Mas Andi, saya tanya lagi di mana? Luar kota terus ya? Lagi konsolidasi terus. Konsolidasi tanpa Berarti bisa saya simpulkan atau bisa saya tarik sebuah benang merahnya. Artinya mungkin Pak Jokowi akan resmi menjabat sebagai ketua dan pembina PSI ini akhir 2026. Doakan, dari timeline yang dibuat oleh PSI sendiri. Doakan, insya Allah Mas. Jadi kita memang harus menyelesaikan PR kita dulu sebelum kita menerima tokoh baru untuk bergabung gitu. Jadi ini saling akan meyakinkan Mas, karena kan juga kan kita harus membuktikan diri bahwa kita sudah bekerja, kita sudah mencoba memperbaiki kapal ini dengan sebaik-baiknya untuk menerima kehadiran satu tokoh baru. Paling tidak itu yang sedang berjalan. Jadi para termol, ya, kita dapat bocoran nih dari Waketum loh ini bahwa Pak Jokowi memang akan ada di PSI dengan sebuah kehormatan menjabat sebagai ketua dewan pembina. Tetapi memang setelah seluruh kaki-kaki organisasi PSI ini memang kokoh ya, sehingga ketika kendaraan ini sudah ready untuk masuk ke arena, datanglah sang nakoda, kita berlayar. Nah, jadi Anda jangan telat mendaftar di PSI. Nah, sekarang begini Mas Andi, kita melihat bahwa untuk PSI ini, anggaplah skenario pasca 2026, ya, apakah peran Pak Jokowi nanti di kursi sebagai ketua dan pembina itu memiliki semacam otoritas yang benar-benar seperti fungsi ketua dan pembina di Gerindra misalnya, atau seperti di Majelis Tinggi Demokrat misalnya Pak SBY, di mana misalnya kewenangan ketua dan pembina itu ya, atau majelis tinggi di Demokrat itu di atas ketua umum. Artinya apa? Yang strategis dari sebuah partai itu adalah ketika dia memutuskan siapa capresnya, siapa cawapresnya, siapa cagupnya, dan siapa dan seterusnya. Kan itu sebenarnya. Kalau untuk operasional organisasi mungkin bisa dilaksanakan oleh sekjen misalnya, kan gitu. Nah, maksud saya, apakah dalam posisi itu nanti peran Pak Jokowi ya di dalam posisinya sebagai ketua dewan pembina? Karena kalau saya lihat
ADART-nya kayaknya perlu ada perubahan sepertinya. Bagaimana, Mas Andi? Nah, ini memang kami sudah melakukan perubahan ADART ya. Jadi sudah, pertama, otoritas sehari-hari itu akan menjadi kewenangan penuh dari ketua umum. Namun demikian ada porsi Dewan Pembina juga yang cukup besar sehingga nanti dengan masuknya Pak Jokowi ini itu akan menjadi saling komplementer gitu loh. Di satu sisi kita punya Mas Kaisang, tokoh muda yang yang punya energi, yang punya visi tentang anak-anak muda ini akan disupport oleh seorang tokoh senior yang sangat dihormati, yang sudah kenyang asam garam politik, yang akan memberikan masukan dan lain sebagainya. Jadi akan menjadi satu partner kerja yang saling melengkapi antara sosok yang senior tadi dengan kepengurusan DPP PSI yang dipimpin oleh Mas Kaisang. Jadi sekali lagi saya tidak ada kekhawatiran terkait dengan itu. Dan yang jelas kalau misalnya jadi bergabung gitu ya, sosok Pak Jokowi ini akan semakin memperkuat profil PSI sebagai satu partai yang memang ingin memperjuangkan visi Pak Jokowi tentang Indonesia. Jangan lupa bahwa pemilu 2024 yang lalu itu memberikan pesan yang jelas kepada kita semua bahwa rakyat Indonesia menginginkan keberlanjutan. Isunya itu kan keberlanjutan. Betul. Waktu itu keberlanjutan melawan perubahan, melawan satu lagi yang nggak jelas sebenarnya membawa agenda apa ya. Tapi intinya kan ada tiga kandidat, yang satu keberlanjutan, yang satu perubahan, dan yang satu lagi yang masih tidak jelas, abu-abu tadi ya. Dan yang menang adalah keberlanjutan. Ini adalah mandat amanat rakyat Indonesia yang menginginkan agar apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu dilanjutkan oleh presiden terpilih dalam hal ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sekali lagi kalau kami ingin memperjuangkan apa-apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi ini agar berlanjut. Visi beliau membangun infrastruktur itu penting. Indonesia negara kepulauan yang begitu besar ini punya masalah besar dengan konektivitas. Kalau itu sudah terhubung satu sama lain, yang pertama itu akan membuat ekonomi kita bergerak, yang kedua itu akan membuat persatuan kita makin kuat karena orang itu akan semakin mudah bertemu. Yang kedua itu adalah program hilirisasi pemerintah. Sesuatu yang memang sudah real, dampaknya ada. Ini kemungkinan bagi kita untuk membangun satu basis industri baru berdasarkan yang bersumber dari kekayaan alam kita yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri. Kemudian reformasi birokrasi. Pak Jokowi itu kan ketika menjabat itu salah satu yang menonjol itu adalah bagaimana mentransformasi tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi antara lain, Mas. Yakni misalnya dulu pengadaan barang itu dilakukan tanpa melalui teknologi. Kalau di zaman Pak Jokowi kan menggunakan e-procurement, pengadaan melalui elektronik gitu. Jadi semuanya serba transparan, bisa dilihat dan lain sebagainya. Dan itu secara signifikan mengurangi praktik-praktik korupsi dalam pengadaan barang di pemerintahan. Jadi visi-visi seperti ini kan kuat sekali Pak Jokowi. Inginnya UMKM ini masuk semua ke didigitalisasi. Ini kan langkah seperti yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok. Di Tiongkok itu pemerintahnya itu fokus betul bagaimana pengusaha kecil ini bisa terintegrasi dengan market di e-market gitu loh, sehingga e-commerce, sehingga mereka ini dagangannya lebih laku dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan menurut saya ini sejalan dengan visi PSI dan kita ingin ini dilanjutkan. Ada infrastruktur, ada hilirisasi, ada penggunaan teknologi untuk efisiensi pemerintah dan transparansi mengurangi praktek korupsi, kemudian penggunaan teknologi untuk meningkatkan mengangkat hidup rakyat banyak pedagang-pedagang kecil UMKM dalam konteks ini. Ya, komplementer berarti. Betul. Ya, antara ketum dengan ketua dan pembina. Tapi hemat saya begini, Mas Andi, dalam praktek politik mutakhir kita memang tokoh-tokoh lawas ini kan masih kuat ya peran. Ya, anggap saja dari Pak SBY, Pak Prabowo, Bu Mega, ya kan, Surya Paloh, itu kan para senior, ya kan. Mereka lah pemutus di partainya masing-masing. Kata akhirnya kan di mereka. Walaupun mungkin masing-masing partai itu memberikan semacam regenerasi, misalnya di Demokrat ada Mas AHY sebagai ketum. Tapi pemutus akhirnya orang tahu di Demokrat itu bukan AHY, tetapi adalah Pak SBY kan gitu loh. Nah, kalau peran Pak Jokowi di PSI itu memang adalah pemutus akhir, artinya begini, bukan berarti ketum tidak berhak untuk menentukan dan memutuskan hal-hal yang aman strategis, ya kan?
Dan di dalam lobi-lobi tingkat tinggi di dalam percaturan nanti Pilpres, ya pasti kalau Pak Jokowi memang perannya di situ, PSI ini jadi gede gitu loh, Mas Andi. Karena yang diperhitungkan orang, PSI akan mencalonkan siapa misalnya. Orang menunggu batuknya Pak Jokowi, siapa arahnya, bukan batuknya Mas Kaisang. Ya, kita harus realistis di situ kan gitu loh. Tetapi memang antara ketua umum PSI yang notabene adalah anaknya Pak Jokowi, ya mudah-mudahan tidak dijadikan oleh haters ya untuk membangun narasi-narasi yang tidak produktif. Misalnya, ya kan, wah dinasti politik gampang itu untuk dipatahkan sebenarnya kalau toh itu pun dilakukan karena banyak partai juga toh sama. SBY, AHY, Demokrat, PDIP, Bu Mega, ada Puan. Itu terbantahkan sebenarnya kalau dituduh sebagai dinasti politik, tetapi harus jelas nanti perannya bahwa memang pemutus akhir ya. Pemutus akhir di PSI itu memang Pak Jokowi nantinya, bukan yang lain gitu loh. Publik harus memahami benar itu sebagai sebuah kepastian. Kalau itu sudah menjadi sebuah kepastian, saya yakin PSI ini something untuk 2029 nanti. Siapapun nanti yang akan didukung capresnya. Nah, kalau kita mengacu dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi kepada para relawannya, dukung Prabowo Gibran 2 periode. Betul. Artinya apa? Untuk Pilpres 2029 ya dengan komitmen Pak Jokowi pasti saya yakin ya pasti tetap mendukung pasangan ini. Ya kan? Bahwa kemudian ada manuver di tengah jalan, ya saya pikir dengan kehadiran Pak Jokowi di PSI ya PSI akan menjadi sesuatu yang bukan lagi istilahnya apa ya anak kemarin sore kan gitu ya, tapi udah menjadi sesuatu yang diperhitungkan dalam percaturan hitung-hitungan catur politiknya, Mas Andi. Ini yang saya khawatirkan apakah PSI, para pendiri lama PSI, ya para pengurus PSI memang akan menempatkan Pak Jokowi dalam peran itu atau tidak atau hanya setengah-setengah. Nggak ada keraguan, Mas. Saya pikir ya kami atau para pengurus lama ini akan sangat membuka diri dengan kehadiran Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sebagai satu tokoh senior di politik juga pasti sudah mengkalkulasi. Artinya kalau beliau masuk, artinya harus ada otoritas yang dimiliki untuk katakanlah ikut mengawal jalannya arah kebijakan partai. Jadi saya pikir Pak Jokowi juga nggak akan sembarangan kalau mengambil satu keputusan. Iya, jadi pasti kalau misalnya ada yang belum selesai ya juga mungkin beliau juga mungkin nggak mau juga gitu kan, paling sederhananya kan seperti itu ya. Tapi yang jelas kami sadar bahwa munculnya atau kedatangan Pak Jokowi itu akan menambah bobot PSI. Jadi kehadiran Pak Jokowi itu akan menambah bobot PSI menjadi satu partai yang berkualitas dan disegani. Dengan reputasi beliau, dengan dukungan yang begitu besar dari masyarakat, sekarang dukungan publik itu masih di atas 80% kalau nggak salah, indikator menyebut 83% dan lain sebagainya. Tentu ini akan membuat PSI ini menjadi partai yang semakin berbobot, semakin dilihat oleh orang dan didukung oleh kalangan terutama para pemilih Pak Jokowi. Dan jangan lupa selain ada sosok Pak Jokowi yang senior, yang berwibawa dengan reputasi panjang dan dipercaya rakyat itu, ada satu sosok muda, ada Mas Kaisang yang merepresentasikan satu generasi yang akan menjadi generasi mayoritas di pemilu 2029, anak-anak muda yang jumlahnya 60% lebih di pemilu 2029. Jadi ini adalah kombinasi yang pas. Satu sosok yang senior yang berwibawa akan menambah bobot, membuat PSI semakin bijak, semakin terukur dalam mengambil langkah-langkah politik. Ada Mas Kaisang yang masih muda, yang energik, yang bisa menyerap apa yang menjadi keinginan generasinya, anak-anak muda ini. Jadi ini kombinasi yang saya pikir akan membuat bobot PSI ini akan semakin kuat, saling melengkapi. Jadi kami cukup optimis di 2029 nanti PSI ini akan dilirik oleh banyak orang. Batu ujiannya ada, Mas Andi. Ya, saat ini ya, batu ujiannya sangat jelas. Kita sekarang ini mungkin para termul ini ya kan. Kalau di sini kan studionya termul kan. Studio termul. Kita ini sedang dihadapi oleh sebuah manuver politik yang buruk dan busuk ya. Di mana Pak Jokowi adalah
sebagai target dari fitnahan mereka. Itu soal kasus fitnahan ijazah palsu. Ijazah palsu ya. Ya. Nah, apa yang ingin saya bilang ini sebagai batu ujian sudah menjadi diskursus publik. Betul. Ya, kita nggak bicara lagi ke 8 orang tersangka yang sedang diproses di Polda Metro Jaya. Tetapi yang menjadi diskusi publik saat ini adalah ternyata ada 2 partai besar yang ditenggarai, ya, punya kepentingan untuk orang-orang ini bergerak. Sebut saja, saya sih nggak basa-basi, PDIP dan Demokrat. Ya kan, dalam banyak kesempatan sebenarnya sudah terlihat ada perdebatan yang seru antara teman-teman PSI dengan teman-teman di PDIP dan Demokrat. Nah, pertanyaan saya, apa bentuk pembelaan PSI ya, kepada Pak Jokowi ya untuk menuntaskan kasus ini? Karena bisa jadi kalau batu ujiannya gagal, ya kan? Saya pikir apa yang tadi Mas Andi jelaskan itu bisa jadi akan berat untuk dilaksanakan. Gimana, Mas? Jadi begini, pembelaan kita terhadap Pak Jokowi itu tentu dengan mengklarifikasi, mengklirkan tuduhan fitnah-fitnah yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Kami aktif menjelaskan itu di akar rumput sampai di level nasional, melalui media, melalui podcast, melalui macam-macam ya, sehingga apa yang menjadi kebenaran itu terungkap oleh masyarakat. Kami pada dasarnya percaya bahwa masyarakat Indonesia itu cerdas ya, Mas ya, dan sebetulnya itu terlihat dari berbagai survei ya. Kalau dari berbagai survei itu kalangan yang percaya dengan fitnah Roy Suryo CS bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu jumlahnya sedikit, kurang dari 20% ya. Jadi itu kombinasi di antara kelompok yang memang selama ini tidak mendukung atau bahkan tidak suka dengan Pak Jokowi, dan mungkin ada kelompok lain yang motivasinya lebih politik. Jadi ini gabungan di antara itu. Sisanya 80%, sekitar 80% itu orang percaya bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Semua institusi yang kredibel sudah menyatakan demikian. UGM, masa kampusnya udah bilang ini ijazahnya asli, orang kemudian ragu. Kemudian apa yang jadi dasar dasarnya kan ini sesuatu yang juga tidak pernah dibuktikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau mereka bilang itu palsu, mana buktinya? Itu nggak pernah dibuktikan. Kemudian tidak mungkin seseorang yang melewati berbagai kontestasi politik yang begitu panjang, dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI, presiden 2 kali, itu lolos cacat secara administratif untuk hal-hal yang sepele seperti ini. Kan itu diawasinya ketat banget, Mas. Jadi nggak mungkin yang namanya ijazah palsu itu akan lolos kalau memang betul Pak Jokowi bukan lulusan UGM ya. Apalagi masyarakat Indonesia di era media sosial ini kan sangat gampang ngecek ya, Mas. Kita ini kan dikenal masyarakatnya ada rasa ingin tahu yang besar ya, kepo kalau kata istilah anak-anak gitu ya. Coba kita aja misalnya ada satu orang misalnya mencalonkan diri nggak usah jadi presiden, gubernur aja. Kan kita ngecek sama kawan kita, bener ya itu alumni kampus kita ya, angkatan berapa? Terus orangnya gimana? Jadi akan gampang. Jadi konspirasi untuk menutup-nutupi kebohongan seperti itu mustahil dilaksanakan dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang. Jadi dari akal sehat saja udah kelihatan bahwa tuduhan ini mengada-ada. Dan apalagi kemudian ada manuver berikutnya, jangan lupa kita catat. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon dan lain sebagainya itu mendatangi makam ibunda Pak Jokowi. Kemudian melemparkan tuduhan yang aneh-aneh dan macam-macam, dan itu di luar nalar dan di luar kepantasan ya. Sehingga makin membuat orang itu semakin tidak percaya dengan apa yang dikerjakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, karena melihat bahwa ini kok dasarnya apa ya? Pertama dasarnya nggak ada, yang kemudian kok ini jadi kayak kebencian melebar kemana-mana yang tidak relevan, yang jelas-jelas itu adalah sesuatu kebohongan. Datang ke makam, bikin aksi video dan itu sesuatu yang buat dalam nilai-nilai kepantasan itu jauh dari pantas itu. Jadi dukungan terhadap mereka juga tidak besar. Itu yang kami juga akan memonitor berbagai survei gitu ya. Dukungan publik terhadap isu ijazah palsu ini rendah sebetulnya. Jadi ini memang lebih orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang sejak awal tidak mendukung Pak Jokowi atau bahkan mungkin tidak suka ya gitu ya. Kemudian juga ada orang yang motifnya lebih politik gitu ya, entah sakit hati dan lain sebagainya, sehingga cenderung percaya dengan kebohongan seperti ini. Jadi kalau ditanya apa yang kami kerjakan, kami terus-menerus akan membela Pak Jokowi, meyakinkan publik bahwa ini adalah tuduhan kosong. Roy Suryo CS ini adalah fitnah gitu loh. Jadi ini yang
kita harapkan akan segera tuntas di pengadilan ya melalui proses hukum. Dengan demikian maka kegaduhan ini selesai dan kita lebih fokus ngomongin hal-hal yang lebih bermutu. Lebih baik kita berdebat mengenai kebijakan, mengenai sudut pandang masing-masing kekuatan politik terkait dengan pemecahan masalah untuk isu tertentu yang lebih produktif gitu daripada ngomongin soal sesuatu yang nggak ada gunanya seperti ini. BIN ya itu melalui semacam tracking atau mengcapture sebuah perjalanan di sosial media ya itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada keterlibatan orang-orang PDIP dan Demokrat ya yang kemudian dianggap di belakang teroris ini, Tiva, Roy dan Desmond. BIN yang saya maksud bukan Badan Intelijen Negara, Mas Andi, tapi Badan Intelijen Netizen. Netizen, gitu ya. Ya, nah, apa pernyataan dari PSI tentang dugaan kedua partai besar ini yang nggak bisa dipungkiri seperti kalau kita menggunakan tesisnya Faisal Assegaf, PDIP nggak bisa mengelak ya bahwa ada di belakang Roy Suryo karena pelampiasan sakit hati kepada Pak Jokowi. Begitu juga Demokrat, susah untuk mengelak berdasarkan catatan-catatan yang ada di sosial media karena kepentingan elektoral untuk mendongkrak Pak Jokowi ya yang mantulnya nanti ke Mas Gibran. Agar apa? Agar dengan turunnya reputasi Pak Jokowi dengan asumsi masyarakat percaya tentunya dengan fitnahan ini sehingga Mas Gibran pun dianggap nggak wangi lagi nanti menjelang 2029 sehingga Pak Prabowo merasa terganggu untuk tidak lagi berpasangan dengan Mas Gibran sehingga muncullah AHY. Jadi analisa dari BIN Badan Intelijen Netizen itu menurut saya suka atau tidak suka diyakini oleh teman-teman netizen yang notabene itulah termol ya tidak bisa dihindari ada PDIP dan Demokrat di belakang itu. Pertanyaan saya, apa sikap PSI jika situasinya seperti itu? Pertama Pak Jokowi kan dalam interview di Kompas TV ya kalau nggak salah ya 2 hari lalu sudah menyatakan bahwa memang ada kekuatan politik yang ingin mendiskreditkan beliau, satu gerakan politik ya, ada orang besar katanya. Kami sendiri tidak ingin terlibat percakapan yang detail terkait dengan orang besar ini, tapi yang jelas kita berharap mereka-mereka yang terlibat dalam praktik kotor ini agar segera berhenti menghasut masyarakat dengan isu-isu yang tidak ada gunanya. Karena sekali lagi energi kita lebih baik dipakai untuk hal-hal yang positif gitu loh. Jangan sebarkan kebohongan, jangan dorong masyarakat itu untuk kemudian berdebat, berdiskusi pada hal-hal yang nggak ada substansinya, yang menyebabkan, ya ini kan kita bisa bilang ini satu kebodohan politik, upaya untuk membodohi masyarakat, agar mereka lupa ada persoalan yang substansial yang harusnya dibahas, kemudian teralihkan pada isu-isu yang lebih yang sifatnya fitnah ini yang tidak ada dasarnya hanya dengan tujuan manuver politik. Jadi sekali lagi kalau saya sendiri memang sebagai mantan jurnalis saya juga heran kok bisa satu isu ini bisa bertahan bertahun-tahun. Itu kan aneh ya. Kita pernah kerja di media kan tahu ya biasanya isu itu paling lama 1 bulan, 3 bulan itu pun sudah lama. Tapi ini kok bertahun-tahun bisa terpelihara isunya. Jadi jangan-jangan memang ada kekuatan yang ingin agar ini terus isu ini terus hidup dalam konteks untuk mengurangi atau mendelegitimasi sosok Pak Jokowi yang dukungan publiknya masih 83% dengan tujuan lebih target politik untuk 2029 atau apapun. Jadi kalau kita ditanya apa yang harus dilakukan ya kami akan bertarung untuk membela Pak Jokowi. Wong ini jelas kok ini semua fitnah. Ya? Bertarung kami dalam harus membela kehormatan Pak Jokowi. Meskipun harus melawan Demokrat dan PDIP. Siapapun kalau yang ada yang menyebarkan fitnah, kebohongan, hoax terkait dengan Pak Jokowi, ya tentu kami harus bela Pak Jokowi. Nah, atas analisa teman-teman BIN, Badan Intelijen Netizen yang menyebut motivasi Demokrat seperti yang tadi saya jelaskan, PDIP seperti itu. Kira-kira PSI sepakat nggak dengan analisa teman-teman BIN itu? Oh iya kalau itu sih masuk akal. Atau gimana menurut ya, biar masyarakat yang menilai, kami sendiri di dalam kan pasti sudah ada ini ya, ada percakapan, ada diskusi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas
memang kami sangat menyayangkan kalau isu ini terus berlarut-larut, dan kita berharap polisi segera menyelesaikan proses pemeriksaan ini dan kemudian masuk ke proses pengadilan, diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Ya, karena ini sudah menyinggung nama Mas Wapres, ya kan? Mas Gibran maksudnya. Ya. Nah, kalau memang skenario itu terlaksana, ya, kasus ini kan kapan akan berhentinya juga semua orang juga masih bertanya-tanya, termasuk saya sendiri, Mas Andi, ya kan? Bahkan Pak Jokowi pun juga mungkin bertanya, ini kapan selesainya sih, kan gitu. Tentu semua orang yang hatinya baik ya, ingin segera ini selesai, ya. Kalau memang teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang terbukti salah, ya udah diproses hukum saja sehingga selesai. Nah, kalau ternyata tidak, ini kan yang menjadi persoalan, ya kan? Anggaplah ini sampai pertengahan tahun depan pun misalnya nggak selesai. Suka atau tidak suka berarti pasti akan berimplikasi juga dalam situasi, dalam mempengaruhi peta politik nantinya. Nah, apakah PSI punya pilihan sendiri nanti manakala memang ternyata Pak Prabowo terpengaruh nih? Ya, mungkin bisa saja ya namanya ada perubahan politik. Bukan lagi Prabowo Gibran. Nah, banyak juga yang malah ya masanya PSI ini atau simpatisan PSI berkeinginan dari sekarang agar PSI mencapreskan Mas Gibran 2029. Nah, atas semangat seperti itu, kira-kira apa yang perlu disikapi oleh Mas Andi sebagai pengurus atau waketum di PSI suara-suara seperti itu? Pertama, kalau kami berkeyakinan Pak Prabowo akan tetap bersama Mas Gibran di 2029 ya, karena sekali lagi pesan dari hasil pemilu 2024 itu clear kok. Rakyat itu menginginkan keberlanjutan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, diperluas, diperkuat oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2024 sampai 2029 dan 2029 dan seterusnya. Jadi sekali lagi kami percaya Pak Prabowo itu adalah seorang yang gentleman, seorang yang punya sikap fair gitu ya. Terbukti Pak Prabowo ini kan dikenal orang yang tidak pernah melupakan kawan-kawan, orang-orang yang pernah berjasa bagi beliau. Tentu dalam konteks ini juga Pak Prabowo tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika itu, merangkul Pak Prabowo pada setelah pemilu tahun 2019, mengajak beliau untuk bergabung ke pemerintahan. Itu kan satu keputusan politik yang sangat besar, yang sangat penting dan mengakhiri polarisasi politik ketika itu antara kubu pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi ini kan kebesaran hati yang akan terus diingat oleh Pak Prabowo ketika itu. Dan kemudian juga jangan lupa ketika pemilu 2024 juga dengan kehadiran Mas Gibran, dengan dukungan relawan Pak Jokowi juga kontestasi ini berhasil dimenangkan bersama-sama. Jadi saya pikir Pak Prabowo tentu sebagai seorang yang bijak itu akan melihat ini semua dan akan terus melanjutkan kepemimpinan bersama Mas Gibran di 2029. PSI yakin Pak Prabowo komit ya sampai 2029 dan 2034. Betul. Oke. Ini sebenarnya kalau didengarkan Pak Prabowo, masa sih? Nah, gitu ya. Nggak bercanda Mas Andi. Nah, Mas Andi, ada yang ini pertanyaan terakhir barangkali. Banyak juga ya teman-teman aktivis di sana yang membuat skenario yang agak berbeda. Skenario yang begini. Sepertinya Mas Gibran akan berlabuh ke Golkar, ya kan? Saya nggak tahu makna berlabuh ke Golkar itu, apakah menggantikan Bahlil atau menjadi salah satu dewan pembina di Golkar, saya nggak tahu. Tetapi sebenarnya PSI berharap justru Gibran ada di PSI kan gitu. Nah, untuk Mas Gibran yang sampai sekarang belum berpartai, ya, apa pandangan PSI tentang posisi Mas Gibran ini? Tentang kepartaiannya akan ada di mana nanti? Menurut saya posisi Mas Gibran yang sekarang ini justru memungkinkan beliau itu untuk lebih konsen menjalankan tugas sebagai wakil presiden ya. Dalam artian tidak terlalu terbebani dengan posisi politik jika bergabung dengan salah satu partai ya. Jadi buat kalau dalam pandangan saya pribadi ini membuat Mas Wapres itu jadi lebih punya tenaga, waktu, pikiran itu untuk memikirkan
tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada beliau untuk sebagai seorang wakil presiden. Jadi saya justru melihatnya ini adalah kesempatan Mas Wapres untuk melaksanakan tugas tanpa ada gangguan atau distraksi yang datangnya dari urusan-urusan politik. Karena kalau beliau sudah menjabat menjadi satu di satu partai, mungkin ya ada plus minus tentu saja ya, tapi tentu saja ini akan membuat Mas Wapres konsentrasinya terpecah. Jadi PSI mungkin melihat sampai 2029 Mas Wapres sebaiknya tidak berpartai dulu. Mungkin ada baiknya begitu. Ada baiknya begitu. Tapi sekali lagi terserah. Ini tentu keputusan Mas Wapres ya sebagai sebagai pribadi ya. Tentu akan ada pertimbangan, dan kalaupun nanti di tengah jalan ada keputusan yang diambil oleh Mas Wapres terkait dengan posisi politik, tentu harus kita hormati karena ini adalah di keputusan. Internal DPP PSI sini tidak pernah ada semacam sebuah rapat yang membahas plus minus kalau Mas Gibran ada di PSI. Belum pernah ya? Ya, pembicaraan itu ada tentu, tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi untuk mendorong Mas Wapres untuk bergabung dan lain sebagainya. Justru kami ingin Mas Wapres ini sukses sebagai seorang wakil presiden. Karena itu tidak ingin terlalu banyak membebani beliau dengan urusan-urusan yang sifatnya politik gitu loh. Jadi kita ingin Indonesia sukses melewati masa-masa yang sulit ini, dan Mas Wapres dalam konteks sebagai seorang wakil presiden bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, karena kalau kita lihat dari hasil survei terakhir juga, popularitas dan elektabilitas Mas Gibran itu sudah ada di level 4 besar loh. Ya, artinya kalau kemudian itu berlabuh ke PSI, signifikansinya untuk semakin membesarkan PSI itu akan menjadi lebih maksimal, ya kan? Apa mungkin PSI akan takut atau tersandra oleh stigma dinasti politik nanti di PSI kalau Mas Gibran juga ada di situ? Ada Pak Jokowi, ada Mas Ketum, Mas Kaisang, ada juga nanti Mas Gibran, kan gitu loh. Apa ada kekhawatiran itu yang dipikirkan oleh teman-teman PSI? Dinasti politik, dinasti politik. Demokrat dinasti politik juga baik-baik aja, ada Ibas, ada Pak SBY, ada AHY kan gitu. Sebenarnya ya itu tadi ya, kalau dinasti politik itu kan bisa dijawab dengan cukup jelas ya. Di PSI itu sistem pemilihan ketua umumnya adalah one man one vote, setiap anggota punya satu hak suara. Di mana itu bukan diteruskan oleh kalau dinasti itu kan kekuasaan itu diteruskan dari ayah atau ibu atau keluarga. Jadi itu kepada anaknya. Dinasti PSI nggak akan pernah. Iya, itu takut bisa ya, dipatahkan. Mekanisme pemilihannya sekarang dengan sistem yang baru ini dipilih secara langsung oleh anggota. Kalau memang anggota menginginkan ya akan dipilih. Kalau enggak bisa diganti oleh orang lain, siapapun. Nggak ada kaitannya dengan elit politik atau keluarga tertentu. Kalau itu bisa dijawab, Mas, saya pikir. Meskipun sekali lagi ya kita tentu harus fair ya ngelihat ya bahwa yang namanya dinasti politik itu terjadi di banyak tempat, di banyak partai politik lain. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Budi, tadi ada di PDIP, termasuk Demokrat, dan di banyak tempat gitu ya. Sehingga kalau bagi kami itu kenyataan politik Indonesia saat ini gitu loh. Yang paling penting kan diukur itu adalah kinerjanya, Mas. Apakah ketika menjabat, ketika sebagai memegang posisi politik, apakah amanah bisa menjalankan tugas beliau atau tugas yang diberikan gitu loh. Apakah pemilihan itu berdasarkan prinsip-prinsip yang bisa diterima oleh publik, ada meritokrasi dan lain sebagainya, dipilih secara fair, adil dan lain sebagainya. Jadi sepanjang itu bisa dipenuhi, saya pikir dinasti politik itu ya bukan menjadi satu isu yang signifikan. Dinasti politik itu bermasalah kalau dia ada di dalam satu sistem tertutup, di mana tidak ada pemilihan secara langsung. Misalnya ya pemilihan ketua umum atau pemimpinnya itu lewat mekanisme tertutup ditentukan oleh yang berkuasa kepada yang berikutnya. Dan kalau ada demokrasi, ya dinasti itu jadi bukan satu isu penting. Di Amerika pun ada dinasti Kennedy, dinasti Bush, dinasti siapapun. Di India ada dinasti Gandhi. Di Filipina ada dinasti Marcos, ada dinasti Duterte, Thailand ada dinasti Thaksin. Itu kenyataan politik di semua tempat di dalam ruang demokrasi gitu. Yang membedakan itu adalah apakah ketika dipilih
orang yang bersangkutan itu bisa menjalankan fungsi atau tidak. Contoh dulu ketika John F. Kennedy menunjuk Robert Kennedy, adiknya, sebagai jaksa agung. Kita ingat sekarang yang kita ingat itu bukan praktik dinasti politik. Robert Kennedy itu diingat sebagai salah satu jaksa agung terbaik dalam sejarah Amerika. Karena beliau yang menelurkan aturan-aturan untuk menghapuskan praktik diskriminasi. Orang yang berani melawan mafia yang pada saat itu sedang marak di Amerika dan lain sebagainya. Jadi isu dinastinya hilang begitu yang bersangkutan ini bisa kerja, bisa perform sebagai pejabat publik gitu. Nah, jadi ya biar nanti masyarakat menilai aja lewat. Dan forumnya menurut saya adalah menilai itu adalah pemilihan umum. Kalau nggak perform kan orang nggak mau milih lagi, Mas. Baik, berarti PSI sangat transparan dan tidak khawatir dengan tudingan-tudingan dinasti politik, ya kan? Karena justru PSI merasa partai kami adalah yang paling terbuka dalam hal pemilihan ketua umumnya. Betul. E-vote kan gitu lah. Belum ada satu partai lain pun ya yang mengikuti jejak seperti PSI. Dan target untuk 2029, Mas Andi, apakah PSI optimis bisa meraih 300 kursi? 300 kursi, saya pikir itu mungkin ini ya terlalu besar kalau 300 kursi ya. Tapi saya punya metode dan caranya kalau PSI mau. Itu dia ya. Nah, ini harus dilanjutkan diskusi di luar kalau begitu. Saya punya caranya kalau PSI mau. Karena begini, pasca kasus ijazah palsu ini selesai dan kebenaran menemukan jalannya, dalam hal ini fitnah itu memang terbukti itu fitnah, yang bersalah dihukum. Ini justru akan muncul energi yang sangat besar ya, yang datang dari segala penjuru mata angin untuk Pak Jokowi dengan sendirinya seperti itu. Dan Pak Prabowo tentu senang tentunya ya, karena tidak ada lagi gangguan ke pemerintahan. Bahwa di internal Gerindra ada pihak-pihak yang tidak sepakat ya dengan Prabowo 2 periode dengan Mas Gibran, itu urusan internal Gerindra kan begitu. Nah, jadi maksud saya untuk mencapai 300 kursi, inilah justru PSI sebagai partai yang belum pernah masuk Senayan, ketika masuk Senayan langsung pecah rekor. Langsung 300 kursi dari 580 kursi. Artinya negara ini ditentukan oleh PSI karena mayoritas kursi ada di PSI. Gak apa-apa Mas, ini saya war aja. Amin. Biar Demokrat dan PDIP ngeri juga nih target PSI 300 kursi. Mas Andi Budiman, terima kasih bincang-bincangnya. Ini bincang-bincang kita santai tapi banyak info-info menarik tentang masa depan PSI ya, dan ada Pak Jokowi di sana, diestimasikan sekitar akhir 2026 insya Allah ya Mas ya. Banyak orang menunggu loh Mas. Amin. Sekali lagi Mas Andi, terima kasih. Amin. Terima kasih. Nonton Ruang Konsensus, pusatnya termul Indonesia. Jadi penjelasan Mas Andi Budiman tadi ya memberikan semacam tambahan-tambahan informasi yang berbobot bagi teman-teman yang masih ragu-ragu nih untuk masuk PSI, ya kan? Jadi kita ada punya pilihan partai baru yang notabene akan ada Pak Jokowi di sana sebagai ketua dewan pembina. Nah, sekarang Pak Jokowi sedang memerintahkan seluruh DPP, DPD, DPW rapikan seluruh struktur organisasi di bawah sehingga kuda-kudanya untuk ikut balap di arena itu sudah ready. Itu barangkali syarat untuk Pak Jokowi ada di struktural. Dan tentu ya siapkan KTP Anda ya kan, foto, segera mendaftar ke PSI. Kita menangkan PSI di 2029. 300 kursi bukan hal yang sulit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.